Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Gaikotsuki sama episode ke-7. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark dan Ariane akhirnya telah sampai ke desa Elf Lalatoya, kampung halaman Ariane. Di sana Ark disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Ariane yang ternyata adalah tetua elf yang dihormati. Bahkan Ark juga sempat berlatih tanding ilmu pedang sama Glenis, mamanya Ariane. Dan Ark pun dibantai habis-habisan sama Glenis. Lalu setelah itu, Ark pun diminta secara resmi sama papanya Ariane untuk menemani Ariane melanjutkan penyelidikan mengenai penculikan elf yang masih terjadi. Dan sebagai bayarannya, Ark akan dikasih tahu lokasi mata air penghancur kutukan. Terus, saat Ark mencoba sihir anti-curse ke tubuhnya sendiri, ternyata sihir itu berhasil membuat tangannya kembali normal. Lalu di episode 7 kali ini, diperlihatkan Ark yang baru aja sadar kalau sihir anti-curse yang dia gunain itu cuma efek sebentar doang. Tangannya yang berubah jadi normal langsung balik ke bentuk tengkorak dalam sekejap. Tapi dengan hal itu, Ark akhirnya tahu kalau tubuh tengkoraknya tuh benar-benar kena kutukan dan bisa dihilangkan. Lalu saat berangkat ke kota Olaf, ibu kota Roden bersama Ariane, Ark yang lagi ngelamunin masalah kutukan itu tiba-tiba diserang sama monster serangga yang mirip lebah. Ternyata si Ark ini takutan banget sama yang namanya serangga. Dia pun lari terbirit-birit gara-gara dikejar sama monster tadi. Aduh Ark, armormu itu kan keras banget, ngapain juga pakai lari-larian? Terus saat makan malam di warung, Ariane ngasih tahu kalau monster serangga tadi itu sebenarnya enak buat digoreng dan dimakan. Lain kali kamu harus cobain deh Ark rasanya. Kata Ariane ngasih tahu. Iya deh kapan-kapan. Kalau ada kesempatan aku akan makan monster kampret itu, jawab Ark. Kemudian Ariane pun ngasih tahu rencana mereka selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu perjalanan, Ariane memutuskan untuk melewati jalur tengah hutan dan menghindari jalan umum. Tapi tiba-tiba aja ibu warungnya ngasih tahu mereka kalau mendingan jangan lewat jalur hutan, karena beberapa warga di sana diserang sama monster Haunted Wolf. Padahal sebelumnya nggak ada loh, tapi akhir-akhir ini ada 10 warga yang diserang sama monster itu. Ya mendingan jangan lewat hutan itu deh nak, kata ibu-ibu warung itu ngasih tahu. Tapi Ariane dan Ark yang gak bakalan takut lah sama monster kayak gitu. Mereka tetap aja ngeyel dan akan melewati jalur hutan besok pagi. Sedangkan di kastil kerajaan Roden, Putri Yuliana terlihat lagi bersiap-siap untuk berangkat ke kota Limbold guna melakukan pertemuan penting yang ngebahas soal perdamaian elf dan manusia. Dia meminta pengawalan yang tipis aja karena kalau kebanyakan orang maka perjalanan mereka akan lambat dan gak sampai-sampai. Tapi dari atas kastil terlihat ada seorang pria misterius yang memantau pergerakan Yuliana tersebut. Kembali ke Ark dan Ariane. Ariane tiba-tiba kepikiran tentang ekor Haunted Wolf yang ternyata bisa dijadikan bahan untuk membuat kerudung pengantin yang indah. Ariane pun memutuskan untuk mendapatkan ekor itu untuk dihadiahkan kepada kakaknya yang bentar lagi akan menikah. Dan tiba-tiba aja Ponta ngerasain hawa monster di depan mereka. Wah, panjang umur nih. Baru aja kita ngomongin, monsternya udah muncul aja, kata Ark. Dan bener aja, ternyata monster yang tiba-tiba muncul di depan mereka itu adalah kawanan Haunted Wolf. Ariane dan Ark pun langsung menyerang mereka. Namun saat diserang, monster itu tiba-tiba menghilang gitu aja kayak angin. Akhirnya Ark pun keinget sama skill yang dimiliki oleh Haunted Wolf ini. Ternyata kawanan yang mereka hadapi ini cuma Kage Bunshin dari tubuh asli monster tersebut. Monster Haunted Wolf sendiri memiliki kemampuan untuk membuat ilusi dari dirinya untuk membingungkan musuhnya. Dan kawanan Kage Bunshin itu diperintah oleh bos monster yang sangat pintar. Sial, mereka terus saja berdatangan, teriak Ark sambil digigitin sama serigala itu. Tapi saat melihat kondisi Ariane, Ark pun cukup kaget. Ariane dengan tenang bisa ngelawan kawanan serigala itu pakai skill-skill sihirnya yang hebat. Bahkan Ariane dengan cerdas juga menggunakan sihirnya sesuai dengan kondisi pertarungan. Sugoi, emang beda ternyata cara bertarung seorang pejuang berpengalaman. Aku benar-benar harus mencontohnya, batin Ark sambil tetap digigitin sama para serigala itu. Dan tiba-tiba aja Ark melihat tubuh asli dari Haunted Wolf yang berada di atas tebing. Lalu saat diperhatikan dengan seksama, Ark melihat kalau di kaki monster itu ada gelang misterius yang pernah dilihatnya waktu ngelawan monster Giant Basilis. Akhirnya tanpa pikir panjang, Ark pun langsung ngegunain skill Dimension Move-nya buat nyerang monster itu. Tapi dia berhasil menghindarinya. Lalu saat diserang dari belakang sama monster itu, Ark dengan cerdas menembakkan sihir api dari balik badannya sendiri.
Alhasil sihir itu pun menembus tubuh Ark yang cuma tengkorak doang dan berhasil mengenai monster itu. Dan dengan segera, Ark pun langsung menghancurkan gelang misterius tersebut. Setelah gelang itu hancur, si Haunted Wolf pun tiba-tiba tersadar. Dia pun langsung memanggil kawanannya untuk segera pergi dari hadapan Ark dan Ariane. Ark pun membiarkan monster itu kabur begitu saja. Lalu setelah Ariane datang, dia juga kaget saat melihat bekas gelang yang baru aja dihancurin sama Ark. Mereka berdua pun berpikir kalau ada dalang dari semua kejadian ini. Terus, tiba-tiba Ariane meminta mereka untuk beristirahat sebentar sekaligus mengumpulkan ekor Haunted Wolf tadi. Oh, oke deh, gas aja. Gak masalah kok, aku sih ikut kamu aja, kata Ark kepada Ariane. Lalu di tempat lain, Juliana yang lagi dalam perjalanan ke Limbold itu tampak lagi berdiskusi sama pelayannya. Ternyata misi ke kota Limbold itu adalah misi rahasia yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan kedua kakaknya yaitu Zack dan Dakares sama sekali gak mengetahui hal ini. Perasaanku benar-benar gak enak. Kak Dakares yang kemungkinan besar terlibat dalam perdagangan elf pasti gak senang dengan negosiasi ini. Sedangkan Kak Zack yang mengincar tahta juga gak akan tinggal diam. Semoga gak akan terjadi apa-apa deh, kata Juliana. Tapi baru aja Juliana selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba kereta kuda mereka diserang oleh musuh. Pelayan dan para pengawal Juliana mencoba untuk melindungi tuan putri mereka. Tapi tampaknya para penyerang itu lebih kuat. Mereka pun berhasil membuka kereta kuda Juliana dan membunuh pelayannya. Dan setelah itu, tentu aja Putri Juliana juga langsung dibunuh sama mereka. Kerja bagus. Ayo kita buat seolah-olah mereka diserang sama bandit. Ambil semua perhiasan mereka, kata pemimpin komplotan pembunuh itu. Di saat yang bersamaan, Ark yang lagi beristirahat di hutan tiba-tiba dikagetkan sama Ponta yang tiba-tiba berlari menjauh. Ark pun dengan segera langsung mengejar Ponta. Woi Ponta, kau mau kemana? Apa yang terjadi? Teriak Ark sambil mengejar Ponta. Ternyata si Ponta ini ngerasain hawa kejahatan yang berada di dekat mereka. Dan itu adalah para penyerang Putri Juliana tadi. Ponta pun langsung menyerang salah satu komplotan itu. Waduh, hewan aneh apa ini? Kata salah satu pembunuh. Teriak Ponta sambil marah-marah. Udah bunuh aja itu, perintah pemimpinnya. Tapi tiba-tiba aja, Ark juga sampai ke tempat itu dan langsung menghancurkan lengan orang yang menangkap Ponta tadi. Apa yang kalian lakukan, hah? Kata Ark kepada para komplotan itu. Lalu Ark pun melihat mayat Juliana dan pelayannya. Dia pun sadar kalau mayat itu adalah seorang bangsawan kerajaan. Para komplotan pembunuh itu juga langsung nyerang Ark pakai sihir. Tapi kayaknya Ark cuma geli-geli aja saat diserang sama mereka. Kayaknya Ark lebih takut sama monster lebah deh daripada sama pembunuh. Hehehe. Oh, jadi mereka membunuhnya ya? Gimana kalau aku membangkitkan kedua orang ini? Ini kan game online, pasti nggak ada masalah kan ya? Batin Ark. Terus tiba-tiba aja para komplotan itu mengerang kesakitan. Ternyata para kawanan Haunted Wolf telah menyerang mereka. Kayaknya monster itu pengen ngebalas budi sama Ark yang udah nyelamatin dirinya tadi. Dan dengan bantuan monster itu, Ark pun berhasil mengalahkan para komplotan pembunuh tersebut. Oke, walaupun ada yang lolos beberapa, tapi kayaknya masalahnya udah selesai, ucap Ark. Para kawanan Haunted Wolf itu pun langsung pergi dari hadapan Ark. Setelah itu, Ark pun mencoba salah satu skill yang belum pernah dia pakai selama ini, yaitu sihir pembangkitan mayat regeneration. Skill itu bisa dipakai untuk menghidupkan orang mati, tapi change-nya cuma 50% aja. Kalau tubuh mayatnya udah terlalu rusak dan mati terlalu lama, maka kemungkinan gagalnya cukup besar. Tapi untungnya Putri Juliana masih sempat untuk dihidupkan kembali. Yosh, aku akan coba hidupkan yang lainnya, kata Ark dan semangat. Dia pun langsung mencoba menghidupkan pelayan dan para pengawal Putri Juliana. Beberapa berhasil dihidupkan, tapi nggak sedikit juga yang gagal. Lalu Putri Juliana yang sempat sadar beberapa saat itu pun melihat Ark yang lagi ngeluarin skill regeneration itu. Apa itu? Apakah dia malaikat? Batin Juliana yang setelah itu kembali tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Juliana dibangunin sama pelayannya, dan Ark tampaknya udah nggak ada di tempat itu. Mereka semua pun kaget kenapa mereka yang harusnya udah mati itu bisa bangkit lagi. Bajuku ada bercak darah, ini bukan mimpi. Kami memang udah diserang dan mati. Ini pasti keajaiban dari kami sama, batin Juliana. Setelah itu Juliana pun mengumpulkan para pengawalnya yang masih hidup dan langsung berpidato di depan mereka. Para pengawalku, kita telah dikalahkan oleh musuh dan mati. Ayo, jangan sia-siakan keajaiban dari kami sama ini. Kita harus terus bergerak maju. Takkan ada yang bisa menghentikan kita lagi, perintah Juliana. Para pengawal Juliana itu pun menjawab pidato Putri Juliana dan penuh semangat. Ark yang lihat kejadian itu pun akhirnya tahu kalau Juliana adalah keluarga kerajaan.
Kayaknya sihir untuk menghidupin orang mati itu ide buruk deh. Apalagi yang kuhidupin adalah seorang putri. Jangan-jangan gara-gara aku sejarah negeri ini bisa berubah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya kan, Ponta? Kata Ark dan galau. Jauh Ponta. Setelah kembali ke tempat peristirahatan mereka, Ark pun melihat kalau Aryani udah selesai ngumpulin ekor Hunted Wolf tadi. Dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju kota Olaf. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Olaf. Kota yang sangat maju dan ramai penduduk. Ark dan Ponta sampai terkesan dengan keadaan kota itu. Terus tiba-tiba aja mereka ngelihat perkelahian yang melibatkan seorang gadis kecil. Gadis itu kelihatannya lagi dikeroyok sama 3 orang cowok. Wah, apa perlu nih kita bantuin gadis itu? Kata Ark dan semangat. Mendingan jangan deh, kayaknya kita gak perlu melakukannya. Jawab Aryani. Dan benar aja, gadis itu berhasil ngalahin 3 cowok tadi dengan mudah. Dan tiba-tiba aja gadis itu ngeliat ke arah Ark dan Aryani. Wah, Aryani Dono, tolong aku. Gadis itu melototin aku. Kata Ark dan ketakutan. Kamu sih Ark, ngeliatin mulu dari tadi. Jawab Aryani dan gak kalah panik. Hai, lama gak ketemu. Aku senang lihat misimu di Diendo sukses besar. Kata gadis itu kepada Ark. Dan akhirnya Ark pun sadar kalau gadis yang ada di hadapannya itu adalah ninja berkuping hewan yang dia temuin di kota Diento. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsuki Sama episode ke-7. Terus, takdir apakah yang membuat Ark dan Aryani bertemu lagi sama ninja berkuping hewan itu? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.